Sering kepikiran gak sih gimana caranya perusahaan-perusahaan besar itu bisa bikin keputusan yang kelihatannya jitu banget buat naikin untung atau nekan biaya? Nah, rahasianya itu ada di sebuah alat matematika canggih yang namanya linear programming. Berdasarkan materi pertemuan kedua dari Bapak Febianus Hitubun, yuk kita kupas tuntas bareng-barang konsep yang bisa mengubah cara kita melihat sebuah masalah optimisasi. Oke, ini dia peta perjalanan kita untuk hari ini. Kita bakal mulai dari definisi dasarnya dulu. Apa itu linear programming? Terus kita bedah 3 unsur utamanya. Habis itu kita coba gambar solusinya pakai metode grafis sebelum kita loncat ke metode yang lebih jagoan, yaitu metode simplex. Dan terakhir tentu saja kita rangkum semua poin pentingnya. Oke, mari kita mulai dari fondasinya. Sebelum kita bisa mecahin masalah, kita harus kenal dulu sama alat yang mau kita pakai. Jadi, apa sih sebenarnya linear programming itu? Gini deh, bayangin Anda tuh seorang pengusaha roti dengan bahan baku yang terbatas. Tepungnya sekian kilo, gulanya sekian kilo. Nah, linear programming ini kayak asisten super cerdas yang ngasih tahu Anda, oke, bikin roti A sekian, roti B sekian, biar untungnya paling maksimal. Intinya, ini adalah seni mengambil keputusan terbaik saat sumber daya kita terbatas. Setiap masalah optimisasi, mau serumit apapun kelihatannya, ternyata bisa kita pecah jadi 3 elemen inti yang sama. Yuk kita lihat anatomi dari masalah linear programming. Nah, ini dia kerangkanya. Pertama, ada yang namanya variabel keputusan. Ini tuh hal-hal yang kita kontrol, misalnya berapa banyak produk A yang harus dibuat. Kedua, fungsi tujuan. Ini goal utama kita, mau untung sebesar-besarnya atau biaya sekecil-kecilnya. Dan yang terakhir, fungsi batasan. Ini adalah aturan mainnya, realita yang nggak bisa kita hindari, kayak jam kerja mesin yang terbatas atau modal yang ada. Fungsi tujuan ini ibaratnya kompas kita deh. Arahnya selalu cuma ada 2. Maksimasi, yaitu memaksimalkan hal-hal baik, kayak keuntungan atau jumlah produksi, atau minimasi, yaitu meminimalkan hal-hal yang nggak kita mau, kayak biaya atau waktu pengerjaan. Oke, komponennya udah ada semua. Terus gimana cara nyelesainnya? Nah, untuk masalah yang sederhana, yang cuma melibatkan 2 variabel, misalnya cuma ada 2 jenis produk, kita bisa pakai cara yang asik banget karena visual, namanya metode grafis. Biar gampang, kita pakai contoh nyata dari materinya. Ada perusahaan sepatu yang mau untungnya maksimal. Mereka bikin 2 model sepatu, tapi jam kerja mesin mereka terbatas. Lihat deh tabel ini. Di sini kelihatan semua datanya. Merek A kita sebut X1, butuh 2 jam di mesin 1 dan 6 jam di mesin 3. Kalau merek B, X2, butuh 3 jam di mesin 2 dan 5 jam di mesin 3. Kapasitas harian mesinnya itu batasan kita. Dan yang paling penting ada di baris bawah, yaitu target kita. Laba Rp30.000 per lusin merek A dan Rp50.000 per lusin merek B. Sekarang bagian serunya, kita terjemahin tabel tadi jadi bahasa matematika. Tujuan kita adalah memaksimalkan Z, di mana Z itu total laba. Rumusnya, 3 dikali jumlah lusin sepatu X1 ditambah 5 dikali jumlah lusin sepatu X2. Tentu saja kita nggak bisa seenaknya, kita harus patuh sama 3 batasan ini, yang artinya kapasitas mesin tadi nggak boleh kita lewati. Prosesnya gini. Kita gambar setiap batasan tadi jadi sebuah garis di grafik. Karena kapasitasnya nggak boleh lebih, area yang boleh kita mainkan itu ada di bawah garis-garis itu. Nah, area yang kena arsir dari semua batasan inilah yang kita sebut daerah visible. Anggap aja ini adalah peta semua kemungkinan kombinasi produksi yang bisa kita lakukan. Nah, ini dia nih bagian paling kerennya. Semua solusi yang mungkin itu ada di dalam area yang diarsir tadi. Tapi, ada satu aturan emas di linear programming. Solusi yang terbaik, keuntungan paling maksimal, itu pasti 100% ada di salah satu titik sudut dari area itu. Jadi, kita nggak perlu pusing cek semua titik, cukup cek titik-titik sudutnya aja. Dan setelah kita hitung profit di tiap sudut dengan memasukkan nilainya ke rumus tujuan kita tadi, ketemulah pemenangnya. Titik C memberikan keuntungan paling tinggi, yaitu sebesar Rp275.000. That's it, kita udah nemu kombinasi produksi paling optimal. Metode grafis tadi keren dan gampang dipahami kan? Tapi dia punya satu kelemahan besar. Cuma bisa dipakai buat 2 variabel. Gimana kalau perusahaannya mau bikin 10 model sepatu? Nggak mungkin kan kita gambar grafik 10 dimensi? Nah, disinilah kita butuh alat beratnya. Metode simplex. Betul sekali, metode grafis itu terbatas banget.
Begitu variabelnya nambah, masalahnya jadi multidimensi dan udah nggak bisa kita bayangin lagi pakai gambar. Untuk mengatasi kerumitan ini, kita beralih dari gambar ke hitung-hitungan aljabar murni, pakai metode simplex. Metode simplex ini kelihatannya ribet, tapi logikanya sebenarnya cerdas banget. Bayangin kita lagi naik gunung buat cari puncak tertinggi. Kita mulai dari satu titik, terus kita cari jalur, itu kolom kunci, yang naiknya paling curam. Kita melangkah ke titik berikutnya yang lebih tinggi, dan terus ulangi proses ini sampai kita sampai di puncak, yaitu titik di mana nggak ada lagi jalur yang bisa bikin kita lebih tinggi. Itulah solusi optimalnya. Ini dia, wujud masalah sepatu kita kalau dimasukin ke tabel simplex. Tunggu. S1, S2, dan S3 itu apa ya? Nah, ini namanya variable slack. Anggap aja ini pengukur sisa kapasitas. Misalnya, S1 itu sisa jam di mesin 1 yang nggak kepake. Dengan nambahin variabel ini, kita bisa mengubah tanda kurang dari sama dengan jadi sama dengan, biar bisa dihitung secara aljabar. Setiap kali kita melakukan satu putaran hitungan di tabel simplex, atau yang disebut iterasi, secara matematis, kita itu lagi lompat dari satu titik sudut di daerah visible ke titik sudut lain yang keuntungannya lebih tinggi. Jadi, proses aljabar ini sebenarnya cuma cara sistematis buat menjelajahi sudut-sudut itu tanpa perlu menggambarnya. Keren kan? Dan setelah 2 putaran hitungan, lihat deh baris Z, baris paling atas. Udah nggak ada angka negatif sama sekali. Di dunia simplex itu artinya stop. Kita udah sampai di puncak. Tabel final ini ngasih tahu kita solusinya. Produksi 5/6 lusin X1 dan 5 lusin X2. Keuntungannya 27,5, yang kalau dikali 10.000 jadi persis Rp275.000. Hasilnya sama persis dengan metode grafis. Jadi, setelah kita lihat kedua metode ini beraksi, yuk kita tarik benang merahnya. Apa sih poin-poin paling penting yang harus kita ingat dari semua ini? Intinya, beda antara metode grafis dan metode simplex itu kayak bedanya peta kertas sama GPS. Metode grafis itu peta kertas. Bagus banget buat ngasih gambaran visual, bikin kita paham konsepnya, tapi cuma berguna untuk area yang kecil. Sedangkan metode simplex itu GPS. Dia pakai algoritma canggih buat memandu kita melewati masalah paling rumit sekalipun, bahkan dengan ratusan variabel. Inilah mesin yang ada di balik semua software optimisasi modern. Pada akhirnya, linear programming itu ngajarin kita sebuah cara berpikir. Ini bukan cuma soal matematika atau bisnis. Ini tentang bagaimana membuat pilihan terbaik ketika sumber daya kita, entah itu waktu, uang, atau bahkan energi, terbatas. Jadi, pertanyaan terakhir untuk Anda, dalam hidup atau pekerjaan Anda sendiri, keputusan apa yang sebenarnya bisa Anda optimalkan?